கிரைம் பிரான்ச்சஸ் தலையை பின்னாடி இழுத்து கையோட கட்டி கான்டாக்ட். வீணா பெஸ்ட் ஓவரால் ட்ரெயினிங். என்ன தூக்கத்துக்கு எடுத்துருச்சு. Halo Sobat Alur Cerita dimanapun berada. Untuk menemani waktu santai kalian, kali ini kita akan membahas film asal India yang diberi judul Portozil. Film ini menceritakan tentang seorang polisi muda bernama Prakash. Prakash yang sedang menjalani pelatihan, di mana ia dipasangkan oleh atasannya dengan seorang polisi senior bernama Loganathan. Loganathan dikenal sebagai polisi yang sudah sering menangani dan mengungkap kasus-kasus besar. Awalnya Logan keberatan saat dipasangkan dengan Prakash. Namun, ia tak bisa menolak, dikarenakan itu adalah perintah sang atasan. Kali ini mereka ditugaskan ke sebuah kota bernama Trichy, di mana polisi menemukan jasad seorang wanita yang dihabisi secara sadis di dalam sebuah hutan. Logan dan Prakash pun ditugaskan untuk mengungkap kasus tersebut. Logan sebagai polisi senior diyakini akan bisa mengungkap kerumitan kasus tersebut. Sementara atasannya berharap Prakash yang memiliki nilai akademis yang sangat baik, namun kurang pemberani, agar bisa belajar pada Logan dalam menangani kasus-kasus yang rumit. Akhirnya mereka pun berangkat ke kota Trichy bersama seorang asisten teknikal bernama Vina. Sesampainya di lokasi, Logan beberapa kali kesal pada Prakash dikarenakan ia berlari dan muntah saat melihat kondisi mayat korban. Ditambah lagi ia bertanya kira-kira siapa pelakunya. Tentu saja itu membuat Logan kesal karena mencari pelakunya itu adalah tugas mereka saat ini. Awalnya kepolisian Trichy enggan memberikan kasus ini kepada Logan. Namun dikarenakan desakan publik, maka polisi pusat pun akhirnya mengirimkan Logan dan timnya untuk mengungkap kasus tewasnya beberapa wanita secara misterius di kota tersebut yang diduga dilakukan oleh pelaku yang sama, disebabkan kondisi mayat yang nyaris sama. Berdasarkan keterangan polisi Trichy, korban pertama merupakan seorang wanita imigran yang ditemukan tewas di sebuah ladang jagung. Dan berdasarkan hasil autopsi, diduga korban tewas sehari sebelum jasadnya ditemukan. Ditemukan juga sebuah tiket kereta sebagai barang bukti. Korban berikutnya, yaitu seorang mahasiswi, yang juga ditemukan tidak bernyawa di kawasan sekitar hutan. Anehnya kondisi mayat keduanya hampir sama, yaitu adanya bekas jeratan di leher, dan sama sekali tidak ditemukan adanya kekerasan seksual pada korban, dan fakta bahwa barang-barang berharga milik korban tidak hilang sama sekali. Hal ini membuat polisi semakin bingung mengungkap motif dari pelaku. Dokter ahli forensik mengatakan tewasnya korban diakibatkan jeratan pada leher yang sangat kuat hingga mengakibatkan luka yang sangat dalam. Dan melihat bekas lukanya, dokter berkata bahwa pelaku menjerat korban dari arah depan, bukannya dari belakang. Tentu saja hal itu membuat Logan semakin keheranan, sebab umumnya pelaku menjerat dari arah belakang korbannya. Belum ada titik terang tentang penyelidikan yang bisa mereka temukan. Namun di tempat lain dikabarkan terdapat beberapa korban tambahan. Itu artinya si pelaku masih terus saja melakukan aksinya dengan sangat brutal, dan tanpa meninggalkan bukti apapun. Dia melakukan aksinya dengan sangat rapi, tidak ada sidik jari, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban, bahkan tidak ada kandungan obat penenang pada jasad setiap korban. Loganathan semakin bingung, bagaimana pelaku bisa menculik para korbannya tanpa menggunakan obat penenang. Sementara Prakash yang pintar di bidang akademik mencoba memasukkan pemikiran dan teorinya berdasarkan buku yang selalu ia baca. Ia berpendapat bahwa mungkin saja korban pertama berupa wanita imigran, bisa saja bukanlah korban pertama si pelaku, bisa saja aksinya ini telah terjadi sejak lama, dan ia berhenti beberapa saat dikarenakan adanya hal-hal tertentu yang mengganggu aksinya. Logan pun sepakat dengan teori Prakash. Akhirnya mereka mencari berkas-berkas lama tentang kasus serupa, dan mereka menemukan adanya kemiripan kasus yang terjadi pada tahun 70-an, yang membedakan hanyalah usia para korbannya.
Kasus yang terjadi tahun 70-an, korbannya berupa wanita lanjut usia, sementara kasus yang sedang mereka tangani korbannya adalah wanita muda. Prakash juga menemukan fakta bahwa keseluruhan kasus yang terjadi di tahun 70-an ditangani oleh seorang inspektur polisi bernama John Sebastian. Mendengar hal itu, Logan pun langsung mendatangi rumah inspektur polisi tersebut. Meski sang inspektur telah lama tiada, namun Logan berhasil bertemu dengan anak inspektur polisi tersebut yang bernama Kennedy. Logan pun berusaha mengorek informasi sebanyak-banyaknya dari Kennedy. Ternyata Logan memiliki teori sendiri, dan dengan cepat ia memutuskan bahwa ia menduga Kennedy adalah pelakunya. Hal itu ia tetapkan dikarenakan ia menemukan buku yang mempelajari titik vital di tubuh manusia yang ia temukan di rumah Kennedy. Dan hal itu sangat sesuai dengan analisa Prakash yang mengatakan bahwa korban di tahun 70-an semuanya memiliki luka memar di bagian leher. Diduga itu adalah cara pelaku melumpuhkan korban dengan membuat korban hilang kesadaran beberapa saat sebelum ia melakukan aksinya. Akhirnya Logan pun meminta kepolisian melakukan pengawasan pada Kennedy. Prakash pun ditugaskan untuk berpura-pura menjadi penyewa rumah yang berada di sebelah rumah Kennedy. Ia diminta memantau setiap gerak-gerik Kennedy. Selama pemantauan, Prakash tak menemukan kecurigaan apapun hingga 3 hari berikutnya. Setelah mereka melakukan pengawasan pada Kennedy, ditemukan korban berikutnya. Namun anehnya polisi Trichy telah menetapkan dan menangkap pelakunya. Yang lebih anehnya lagi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Dan kasus pun ditutup. Logan dan timnya pun diperintahkan untuk kembali. Namun Logan dan Prakash tidak serta-merta mempercayai klaim dari polisi setempat. Mereka beranggapan polisi Trichy sengaja melakukan hal itu untuk membungkam kemarahan warga pada pihak kepolisian. Dikarenakan banyaknya kejadian mengerikan yang terjadi pada warga khususnya wanita, terlebih korban terakhir memiliki banyak luka memar pada jasadnya, sementara korban-korban sebelumnya sama sekali tidak memiliki luka memar. Meski telah diperintahkan untuk kembali dan kasus telah ditutup, namun Logan dan Prakash tetap melanjutkan penyelidikan mereka. Hingga satu ketika Prakash yang sedang berbelanja disapa oleh Kennedy. Kennedy yang ingin beramah tamah dengan tetangga baru mengundang Prakash untuk makan malam di rumahnya. Tentu saja Prakash tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia pun langsung memberitahu Logan bahwa malam ini ia akan mendatangi rumah Kennedy. Hal itu akan ia manfaatkan untuk mencari bukti-bukti. Sebab Logan yakin bahwa Kennedy adalah pelaku sesungguhnya, Prakash pun mendatangi rumah Kennedy sementara Logan mengawasi dari kejauhan. Saat Kennedy menyiapkan makanan, Prakash pun berpura-pura izin ke kamar mandi. Namun ia sebenarnya memasuki ruang cuci foto yang ada di rumah Kennedy. Sekilas semuanya terlihat normal, dan tidak ada yang janggal dari ruangan tersebut. Hingga Prakash begitu terkejut saat menemukan sebuah foto. Foto tersebut adalah foto seorang wanita yang merupakan korban terakhir kasus di tahun 70-an yang lalu. Tanpa ia sadari, ternyata Kennedy memergokinya. Dan tanpa butuh waktu lama, Kennedy pun melakukan gerakan memukul di bagian leher Prakash, dan tak ayal. Prakash pun langsung tumbang. Di saat yang bersamaan, bel pun berbunyi. Ternyata itu adalah Logan yang langsung menodongkan senjata ke arah Kennedy. Kennedy yang telah diborgol benar-benar tak bisa berkutik ketika Logan memeriksa bingkai besar di tembok rumahnya. Di bagian belakang bingkai tersebut, Kennedy menyimpan foto seluruh korbannya. Logan pun memaksa Kennedy menceritakan bagaimana ia menghabisi seluruh korban-korbannya. Kennedy pun akhirnya menceritakan bagaimana ia tumbuh dengan tindakan kekerasan secara fisik maupun psikis dari ayahnya yang seorang inspektur polisi pada saat itu. Apapun yang ia lakukan selalu salah di mata ayahnya. Saking frustasinya, Kennedy pun akhirnya melampiaskan kekesalannya dengan bolos sekolah. Sang guru yang memergokinya mengatakan akan memberitahu ayahnya karena panik dan takut akan kemarahan ayahnya. Kennedy pun menghantam kepala gurunya dengan sebuah batu. Tak ayal sang ibu guru pun tewas seketika itu juga. Kennedy yang awalnya ketakutan berubah menjadi bahagia begitu mengetahui pihak kepolisian, terutama ayahnya yang menangani kasus tewasnya guru tersebut, tidak berhasil menemukan pelakunya. Kennedy merasa bahagia karena ia beranggapan bahwa ia berhasil membalaskan kekesalannya pada sang ayah yang sering menyiksanya. Kennedy merasa bangga setiap kali melihat ayahnya frustasi karena tidak bisa menemukan siapa pelakunya, hingga satu ketika ayahnya menghembuskan nafas terakhirnya dikarenakan serangan jantung.
Dan sejak saat itu, Kennedy mengaku bahwa ia telah menghentikan aksinya dikarenakan ia tidak lagi memiliki motif, dan ia juga mulai menyesali perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa banyak wanita yang tidak bersalah. Logan yang kesal mendengar pengakuan Kennedy, tentu saja langsung menghajarnya. Sementara Prakash justru menemukan fakta lain dari pengakuan Kennedy. Jika Kennedy menghentikan aksinya, lantas siapa pelaku sebenarnya yang sedang mereka cari? Terlebih kondisi korban Kennedy sangat berbeda dengan kondisi korban terbaru yang sedang mereka tangani. Korban Kennedy ia jerat dari arah belakang, sementara korban terbaru semuanya diduga dijerat dari arah depan. Mendengar hal itu, Kennedy terkejut. Dia mengira pelaku yang telah ditangkap kepolisian Traichi adalah pelaku sebenarnya, sebab sebelumnya Kennedy berkata bahwa ia pernah diculik oleh seorang pria tak dikenal yang mengetahui siapa Kennedy sesungguhnya. Sebab salah satu korban Kennedy bekerja di tempatnya, ia berkata ia menyaksikan semua tindakan Kennedy. Setiap kali Kennedy melakukan aksinya, pria itu mengaku selalu membuntutinya, dan alasannya menculik Kennedy adalah untuk meminta agar Kennedy mengajarinya bagaimana cara membuat korbannya pingsan hanya dengan sekali pukulan di bagian leher. Namun sayang, Kennedy tidak mengenali wajah pria yang menculiknya tersebut, sebab saat ia diculik, matanya ditutup oleh pria tersebut. Namun ada satu hal yang ia ingat bahwa pria yang menculiknya memakai mobil berwarna abu-abu dan memiliki suara yang agak unik, yaitu suara mainan anak-anak. Prakash juga mengingat bahwa ia pernah mendengar suara mobil seperti yang disebutkan oleh Kennedy. Mereka pun langsung memburu si pelaku dengan mendatangi bengkel mobil untuk menanyakan siapa pemilik mobil dengan suara aneh tersebut. Tidak butuh waktu lama untuk mereka menemukan pemiliknya. Mereka pun mendatangi kediaman pria yang bernama Muthu Selvan. Namun sayang si Muthu sudah tidak ada di kediamannya. Namun Logan baru saja melihat foto wajah istri Muthu, lalu tersadar bahwa semua korban Muthu memiliki lesung pipi seperti istri Muthu dan usianya relatif sama. Dan Logan pun memastikan bahwa korban Muthu selanjutnya pastilah wanita yang juga memiliki lesung pipi seperti istrinya. Saat mendatangi kediaman Muthu, Prakash melihat pamflet iklan yang memasang wajah seorang artis yang akan mengadakan pertunjukan di sebuah gedung. Mereka pun mendatangi gedung tersebut dengan harapan bisa menyelamatkan wanita tersebut, sekaligus menangkap basah Muthu. Begitu tiba di lokasi, ternyata sang artis dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada Muthu di lokasi. Sementara Prakash mencoba duduk di tempat Muthu duduk sebelumnya sesuai keterangan pengelola gedung, dan Prakash baru tersadar, jika dipandang dari sudut lain, pria itu pastilah sedang memandang ke arah gedung hotel tempat ia dan Vena pernah berdiri. Pastilah saat itu Muthu sedang memandang Vena disebabkan Vena juga memiliki lesung pipi. Berarti saat ini Vena adalah target Muthu selanjutnya. Tanpa membuang waktu, Prakash pun langsung menghubungi Vena. Namun terlambat, Muthu sudah menculik Vena. Logan dan Prakash pun melakukan pengejaran hingga berakhir di sebuah runtuhan gedung. Mereka mengetahui jejak Muthu dikarenakan kelelawar yang berterbangan dari reruntuhan gedung itu. Begitu melihat Vena yang tergeletak, Logan pun langsung menghajar Muthu. Muthu yang berusaha melakukan perlawanan dengan menikam Logan berkali-kali. Namun Logan tetap berhasil mencengkeram Muthu. Namun Muthu yang mulai terpojok tidak tinggal diam. Ia pun langsung mengeluarkan jurus andalannya dengan memukul bagian leher Logan hingga Logan tidak sadarkan diri. Kini tinggal Prakash yang harus berjuang melawan Muthu saat melihat senjata di tangan Muthu dalam keadaan macet. Prakash pun melempari Muthu dengan batu tanpa ampun. Muthu yang kesal melemparkan pistol tersebut ke arah Prakash. Prakash yang sudah mendapatkan pelatihan bagaimana cara menangani senjata yang macet, dengan cepat memperbaiki kondisi senjata tersebut dan langsung menodongkannya ke arah Muthu. Prakash yang memang sedari awal kurang memiliki mental pemberani, terlihat gemetar melihat Muthu yang terus berjalan ke arahnya karena mengetahui. Prakash bukanlah orang yang pemberani, namun Prakash ingat pesan Logan bahwa penjahat tetaplah penjahat dan tugas mereka adalah membasminya. Akhirnya dengan penuh keberanian Prakash pun melepaskan tembakannya tepat ke arah Muthu. Akhirnya Muthu si penjahat yang melakukan kejahatannya dengan motif rasa sakit hatinya kepada istrinya yang selalu menghinanya dan bahkan dengan terang-terangan berselingkuh di depan matanya. Akhirnya tersungkur dengan bidikan Prakash yang tepat mengenainya,
Sementara Kennedy yang tidak sanggup berhadapan dengan anaknya akhirnya memilih bundir dengan meledakkan dirinya di rumahnya sendiri dengan menggunakan tabung gas. Logan dan Fiona pun berhasil dibawa ke rumah sakit dan keduanya berhasil selamat. Film ini sangat syarat dengan pesan moral ya sobat, di mana orang-orang yang biasanya melakukan kejahatan adalah orang-orang yang mengalami perlakuan buruk dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan tak jarang perlakuan buruk tersebut didapatkan justru dari orang terdekat yang seharusnya melindunginya. Maka dari itu sebagai orang tua hendaklah memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anak-anaknya. Bahkan kasih sayang antar sesama seharusnya selalu dipelihara. Di akhir film Vena mengucapkan terima kasih pada Prakash yang telah berhasil menyelamatkannya. Sekaligus ia mengucapkan selamat karena Prakash telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sebelum mereka kembali, Prakash pun melihat anak kecil yang selalu terlihat ketakutan setiap kali kedua orang tuanya bertengkar. Ia memberikan anak itu headset agar ia bisa mendengarkan musik tanpa perlu mendengar keributan yang terjadi antara kedua orang tuanya. Prakash juga menyempatkan diri berbicara dengan orang tua anak tersebut. Logan yang melihat hal itu bertanya, apa yang Prakash ucapkan pada orang tua anak tersebut. Prakash pun menjawab bahwa ia meminta kedua orang tuanya agar lebih memperhatikan anaknya. Logan pun tersenyum mendengar perkataan Prakash. Tidak lupa ia mengatakan bahwa ia kini bangga pada Prakash. Kini Logan mengakui bahwa Prakash adalah salah satu polisi yang hebat yang bisa ia andalkan, dan film pun berakhir. Bagaimana alur cerita kita kali ini, sobat? Apakah kalian menyukainya? Buat kalian yang mungkin pernah mengalami perlakuan tidak baik dari orang-orang di sekitar kalian, cobalah untuk memaafkan mereka dan tetaplah menjadi orang baik. Baiklah sobat, sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.